Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat untuk kita semua. Jemaat, raja ketiga Israel, yaitu Salomo, memiliki banyak pengalaman hidup. Bahkan Salomo juga tetap mengikuti tradisi Israel dalam hal pengajaran. Nah, oleh karena itu, pengalaman hidup, tradisi tentang pengajaran yang tetap dipegang oleh Raja Salomo, maka Salomo dalam kitab Amsal ini memberikan penekanan pengajaran kepada siapa? Yaitu kepada orang muda. Ada dua penekanan yang disampaikan oleh Salomo. Yang pertama adalah orang muda harus hidup takut akan Tuhan. Apa artinya ini? Salomo meminta supaya setiap orang muda itu melakukan semua yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan mereka di masa muda. Dan penekanan pengajaran yang kedua yang mau disampaikan oleh Salomo, itulah yang menjadi bagian dari isi perikop pembacaan kita hari ini. Amsal pasal 1 pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat 9. Di mana penekanan pengajaran yang kedua yang Salomo sampaikan kepada orang muda adalah orang muda itu harus memperhatikan nasihat. Saya mengajak jemaat terlebih dahulu untuk memahami apa itu nasihat. Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan, nasihat itu adalah pengajaran. Nasihat itu adalah anjuran. Nah, oleh karena itu, Salomo mengatakan kepada orang muda supaya mereka memperhatikan pengajaran yang baik, memperhatikan anjuran yang baik. Mengapa sampai Salomo mengatakan penekanan pengajaran yang kedua ini? Karena kalau kita baca dalam pembacaan hari ini, mulai dari ayatnya yang ke-10 dan seterusnya, di sana Salomo mengatakan bahwa orang muda itu sangat rentan terhadap perangkap tipu daya. Bahkan orang muda pun menurut Salomo itu sangat rentan terhadap perangkap untuk masuk ke dalam kejahatan dan berbuat dosa. Itulah yang disampaikan oleh Salomo dalam penekanan pengajarannya, khususnya kalau kita lihat dalam pembacaan yang terbaca dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan di ayatnya yang ke-19 ini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita bersama-sama sudah memahami dan mengetahui apa yang menjadi latar belakang sehingga Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 ini dibacakan, maka penekanan pengajaran yang disampaikan oleh Salomo kepada orang muda pada zaman itu yang juga bisa kita bawa untuk kita relevansikan ketika kita beribadah pada hari ini, yaitu Minggu tanggal 13 September 2020. Pengajaran apa yang mau disampaikan oleh Salomo kepada kita? Salomo hendak mengajarkan kepada kita agar dalam hidup kita sebagai umat Allah, kita tetap menjadikan Allah itu sebagai pusat hidup kita. Dengan cara apa? Saya mau mengatakan kepada jemaat bahwa kita mau menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita lewat cara tunjukkanlah kasih setia kita, tunjukkanlah ketaatan kita, tunjukkanlah bahwa kita itu benar-benar memahami, mendengar, mengerti, dan mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apabila kita tetap setia, kita tetap taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu berarti kita sama dengan orang yang mau mendengarkan nasihat. Dan Salomo juga dalam tulisan pada ibadah hari ini hendak memberikan pengajaran
kepada kita? Pengajaran apa yang mau disampaikan kepada jemaat? Pengajaran di mana nasihat dan peringatan yang kita terima, yang kita baca dalam Alkitab, bahkan mungkin dalam khotbah-khotbah yang jemaat ikuti, itu yang akan membuat kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang jahat. Agar dengan demikian jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup dalam kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan, menjadikan Tuhan itu sebagai pusat dalam hidup kita. Bahkan dalam perjalanan hidup kita, ketika kita terus menaati, mendengar nasihat, mendengarkan peringatan yang disampaikan kepada kita ketika kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, maka yakin dan percaya jemaat bahwa hidup kita terus akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan apabila hidup kita ini ikut pola dari apa yang disampaikan oleh Salomo dalam pembacaan ini, maka yakinlah Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Karena makna dari nasihat dan peringatan itu sangat berguna dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah perjalanan kehidupan kita di sepanjang 1 minggu ke depan ini kita jalani karena kita dengan setia, dengan taat mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus terus melindungi, Tuhan Yesus terus menjaga, Tuhan Yesus akan memberkati kita di masa pandemi COVID-19 ini dalam kehidupan kita sebagai pribadi dan keluarga. Amin.